Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang kategori hewan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya. Bersama saya, Pak Pram. Habitat adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Berdasarkan habitatnya, hewan dapat dikelompokkan dalam kategori berikut. Hewan terestrial, hewan arboreal, hewan air, hewan amfibi, dan hewan aerial. Kita lihat satu persatu ya. Hewan terestrial adalah hewan yang hidup di darat. Hewan terestrial memiliki paru-paru untuk bernafas. Hewan terestrial biasanya memiliki 4 kaki untuk berjalan, dan hewan terestrial memiliki sistem saraf, memiliki organ indera yang berkembang dengan baik sehingga dapat membantu mereka mengenali perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Contoh hewan terestrial ini sudah ada satu gajah. Lalu ada anjing, kucing, kemudian kambing, kelinci, sapi, kuda, singa, rusa, harimau, dan unta. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya sebagian kecil saja ya. Hewan arboreal adalah hewan darat atau hewan terestrial yang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Hewan arboreal memiliki kaki dan tangan yang kuat serta cakar yang tajam untuk memanjat pohon. Contoh hewan arboreal: orangutan, kera, dan semua jenis primata. Lalu ada juga bunglon, kemudian tupai. Contoh lainnya masih banyak. Hewan air adalah hewan-hewan yang hidup di dalam air. Sebagian besar hewan air bernafas menggunakan insang. Contoh hewan air adalah ikan, lalu gurita, ini gurita. Kemudian ada juga kuda laut, ada kepiting. Nah, ini kepiting. Lalu ada udang atau lobster. Ya, masih banyak hewan laut, hewan air lainnya. Ikan memiliki bentuk tubuh seperti perahu dan seluruh tubuhnya dilapisi sisik yang licin sehingga memudahkan bagi ikan bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tubuh dan ekor yang memudahkannya mengubah arah gerak saat berenang. Hewan amfibi adalah hewan-hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contoh hewan amfibi: katak, salamander, kadal, dan ada juga buaya. Katak, salamander, kadal, buaya adalah contoh hewan amfibi. Di darat, hewan amfibi bernafas menggunakan paru-paru, tapi saat di dalam air, hewan amfibi bernafas dengan menggunakan pori-pori kulitnya. Kita lanjut ke yang kelima. Hewan aerial adalah hewan-hewan yang dapat terbang di udara. Mengapa mereka dapat terbang? Tentu saja karena memiliki sayap untuk terbang. Contoh hewan aerial: burung. Ada berbagai macam jenis burung. Kemudian burung ini memiliki tulang berongga yang ringan, juga bulu-bulu yang tebal tapi ringan, serta bentuk tubuh yang seperti perahu. Struktur tubuh seperti itu memudahkan hewan aerial, burung,
dan hewan aerial lainnya untuk dapat terbang. Contoh hewan aerial lain, kelelawar, apalagi serangga, ada kupu-kupu, ada capung, nyamuk juga. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan aerial. Setiap jenis hewan memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan habitatnya. Ikan mempunyai insang untuk bernafas di dalam air. Ini apa ini? Kaki katak. Katak mempunyai kaki berselaput untuk membantunya berenang di air. Ya, lalu ini itik, bebek. Coba lihat telapak kakinya itu di bawah air. Iya, itik bebek angsa mempunyai kaki berselaput untuk membantunya berenang di air. Kemudian cicak. Coba lihat cicak kenapa ya? Wah, lihat kaki-kakinya. Jari-jari kaki dan telapak kakinya ini mempunyai banyak sekali perekat. Perekat pada telapak kakinya untuk melekatkan diri di dinding dan merayap di dinding. Kemudian ini apa ya? Oh, ini adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat hinggapnya. Kemampuan merubah warna kulit tubuhnya itu disebut juga mimikri. Nah, ini hewan apa yuk? Iya, unta. Apa yang khas dari unta? Betul, unta mempunyai punuk di punggungnya untuk menyimpan cadangan air dan lemak. Kenapa? Karena unta tinggal di tempat yang sangat panas. Sebaliknya, ini apa ya? Ini beruang kutub, tinggal di tempat yang sangat dingin. Maka beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Menarik ya? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.